Aku pengen kamu bayangin momen ini. Let's say kamu lagi duduk depan laptop yang layarnya kosong, tapi kamu terus diem di situ karena ada email yang harus dikirim sekarang ke atasanmu. Kamu berusaha mikir kenceng, tapi kata-katanya tetap aja gak keluarkan. Pada akhirnya kamu buka ChatGPT, ngetik beberapa prompt yang minta dia buat nulis tulisan yang kamu mau, dan gak sampai 5 detik, tiba-tiba muncul satu paragraf yang rapi, jelas, dan siap dikirim. Tulisannya tuh emang persis kayak yang kamu mau, tapi entah kenapa kamu sendiri gak kepikiran dan gak tahu alasan sebenarnya di balik itu. Besoknya, kamu butuh ide buat esai misalnya gitu. Kamu juga gak mikir lama, tinggal buka ChatGPT, masukin prompt dan kriteria yang kamu pengen, tunggu beberapa detik, udah deh langsung jadi begitu aja. Dan pada saat hari penilaian, kebetulan banget esaimu itu dapat nilai yang bagus. Suddenly, kamu ngerasa kalau hidupmu tuh lancar, gak ribet karena gak perlu banyak mikir dan semua ada solusinya. Tapi sisi gelapnya adalah justru di situ masalahnya. Karena di balik rasa nyaman itu, ada proses yang lagi jalan diam-diam di otak kamu dan itu bersifat ngerusak. Seolah-olah otak kamu lagi nyoba nerima fakta kalau ada masalah, aku gak perlu mikir. Toh tinggal minta jawaban ke ChatGPT. Ini bikin cara kerja otak kamu berubah secara perlahan dan maksa dia buat masuk ke fase yang bernama dependensi atau ketergantungan. Setiap kali kamu pakai ChatGPT, ada satu bagian otak yang seharusnya kerja tapi akhirnya nggak dipakai. Kalau satu bagian jarang dipakai, otomatis dia bisa berhenti berkembang. Dan kalau terlalu sering dibantu, ya dia bakal berhenti berusaha. Peneliti di MIT pernah ngetes ini. Mereka nyuruh orang nulis esai dan membagi orang-orang itu jadi 2 kelompok. Satu kelompok dipaksa buat nulis sendiri dan satu kelompok lainnya dibantu AI. Jujur hasilnya ngereseh. Ketika mereka pakai alat pemindai otak, yang pakai AI, aktivitas otaknya jauh lebih rendah. Bukan karena mereka lebih pintar ya, tapi sesimpel karena otaknya kerja lebih sedikit. Ingatan mereka juga lebih lemah dan fokusnya jadi gampang buyar. Mereka bahkan nggak terlalu ingat apa yang mereka tulis sendiri di esai mereka. Tahu nggak kenapa mereka bisa gitu? Ya karena sebenarnya mereka nggak pernah benar-benar nulis. Otak kita ini emang suka sesuatu yang praktis, instan, dan menghemat energi kita buat dapetin hasil yang maksimal. Selama ada jalan buat ngelakuin cara itu, ya dia bakal condong ke sana. Jadi pas ChatGPT mikir buat kamu, otak kamu langsung nyetet, oh ternyata bagian ini bisa aku serahin ke ChatGPT tanpa mikir. Dan makin sering kamu lewatin, makin lemah otak kamu buat ngelesain bagian itu. Awalnya emang gak kerasa apa-apa, tapi ini sama halnya dengan kita yang dulunya sering olahraga tapi tiba-tiba berhenti. Ketika disuruh naik tangga atau lari keliling lapangan 5 kali, otot dan nafas kita langsung gak kuat karena udah jarang olahraga. We also need to remember kalau otak kita ini punya sifat yang plastis ya. Dia terus menyesuaikan diri sama kebiasaan kamu. Jadi kalau kamu jarang mikir panjang buat nge-solve sesuatu, ya kemampuan problem solvingmu bakal nurun. Sama halnya kalau kamu jarang nyusun ide dari nol, bisa jadi kemampuan berpikir kreatif kamu bakal tumpul. Sebaliknya, tiap kamu dapat jawaban yang instan dari ChatGPT, bagian otak yang ngasih rasa puas langsung aktif. Di satu sisi kamu ngerasa berhasil dan kompeten gitu ya. Tapi pada kenyataannya, yang kamu terima itu cuma hasilnya. Dan disitulah jebakannya. Ada penelitian yang nemuin, makin sering orang pakai ChatGPT, makin otaknya terbiasa nyari jawaban keluar. Bukan ngebangun ide dari dalam yang maksa kita buat beneran mikir. Memang ChatGPT itu diciptain buat bantu nyelesain tugas atau masalah yang kita hadapin. Tapi garis antara membantu dan menggantikan peran itu tipis banget. Setiap kali kamu pakai AI buat nulis, nyelesain masalah atau bikin sesuatu, kamu lagi nyerahin sebagian usaha otak kamu. Psikolog nyebut ini sebagai cognitive offloading. Dan ini sebenarnya bukan hal baru. Kalkulator, GPS, Google, semuanya itu sama. Bedanya dulu kita cuma nyerahin hitungan sama arah jalan atau terkait hal-hal yang kita benar-benar nggak tahu. Sekarang kita tuh nyerahin ide, perasaan, kreativitas, bahkan hampir semuanya ke AI. Dan itu membuat kita udah ada di fase minta mesin buat mikir. Makin banyak kamu delegasiin sesuatu, makin sedikit proses mikir yang kamu alamin. Dan kalau semakin sedikit prosesnya, pemahaman kita terkait suatu hal bakal makin sedikit. Bagian gilanya adalah kita mikir kalau AI itu bikin kita lebih pintar, padahal itu yang enggak gitu loh. Studi nunjukin orang yang pakai AI buat belajar atau ngerangkum materi emang cepet paham di awal. Tapi 2 hari kemudian mereka tuh hampir nggak inget apa-apa. Ini dikarenakan otak kamu males nyimpen informasi yang bisa dicari ulang dalam hitungan detik. Jadi kamu ngerasa pintar dan ngerti, padahal nggak ada yang benar-benar nempel. Ini tuh ibarat Google, tapi versi lebih parahnya gitu. Dan kalau semua orang pakai AI yang sama buat mikir, lama-lama semua orang mikir dengan cara yang sama juga. Terus kenapa kita tetap pakai? Karena rasanya enak. Setiap kali ChatGPT ngasih jawaban yang pas, otak kamu ngelepas dopamin yang bikin kamu pengen ngulang terus. Otak kamu mulai ngaitin AI sama rasa berhasil, dan walaupun kamu sadar kamu makin jarang mikir, kamu tetap pengen pakai karena output instan tetap jadi hal yang paling penting. Penelitian lain juga nunjukin kalau orang yang sering pakai AI punya kemampuan berpikir kritis yang lebih lemah. Ini tuh kayak junk food ya. Kamu tahu kalau itu tuh nggak sehat, tapi rasanya bikin lagi. Dan sebenarnya ini hampir sama kayak sosial media sebenarnya. Bedanya, sosmed merusak fokus dan ingatan kita. Sedangkan AI kayak ChatGPT merusak kemampuan kita buat mikir, yang dimana itu hal yang foundational banget. Ibarat kalau fondasi kita aja udah rusak, ya gimana kita mau ngebangun sesuatu yang bagus ke depannya? Terus solusinya apa? Pakai ChatGPT tapi seperlunya aja. Di sini aku nggak akan sugarcoating atau apa, tapi memang salah satu solusinya sesimpel itu. Simple sih, tapi jujur susah dilakuin.
apalagi buat kamu yang udah ketergantungan ya. Oke, kita tetap pakai AI buat ngebantu, tapi bukan menggantikan. Pahami dua kata tersebut, membantu dan menggantikan. Karena perbedaannya benar-benar krusial meskipun hampir nggak kelihatan. Semisal kamu pengen bikin skrip konten gitu ya tulis dulu versi tulisan kamu sendiri. Mikir dulu, bikin tulisan yang jelek di awal. And it's also okay kalau kesannya berantakan dan jelek. Yang penting kamu masih bisa berproses buat mikir. Baru setelah itu, kamu bisa pakai AI buat develop tulisanmu. Atau sesimpel kalau kamu pengen ngerapiin kosakata yang rancu. Karena saat kamu berhenti mikir buat dirimu sendiri, kamu pelan-pelan berhenti jadi diri kamu sendiri juga. Jangan biarin alat ini jadi otak kamu. Mengingat kita perlu ngejaga otak kita buat tetap tajam, aktif, karena itu adalah salah satu aset yang harus kita jaga sampai tua besok. Kalau kamu nonton sampai sini, jangan lupa subscribe dan stay tune untuk video storytelling selanjutnya. And makasih udah nonton.